Perkenalkan, nama saya Reza Farhan dengan NIM 010532300072 sebagai PIC 2 dari kelompok 4 mata kuliah Tech Skill dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai analisa reliabilitas internal eh, dari Cronbach Alpha mengenai respons dari kuesioner mengenai tes dengan Excel. Melanjuti dari PIC 1 dari rekan saya Alma mengenai hasilan pengkreatan dari kuesioner dari Google Docs yang telah saat ini saya munculkan di layar, yakni dari analisa pertanyaan yang telah kami share kepada 13 responden. Di sini dapat kami munculkan di layar yang saat ini saya tampilkan. Jawaban dari para responden dapat kita lihat dengan beberapa variabel yang dapat kita munculkan dari tiga variabel warna, yakni ada warna biru sebagai jawaban ya, lalu ada warna merah sebagai jawaban tidak, dan ada warna orange sebagai jawaban mungkin. Dan di sini kita dapat lihat dari masing-masing jawaban ini dapat kita lihat ke dalam bentuk Excel, yakni konversinya ke dalam 5 buah jawaban di dalam 5 buah pertanyaan dari 13 responden. Jadi di dalam Google Docs yang telah dibuat oleh kelompok 4 atau tim kami, dari masing-masing individual ini telah masing-masing individual ini jawab atau responden ini jawab, dari masing-masing responden ini dapat kami simpulkan dan kami lihat melalui diagram ini, dan kami dapat uraikan atau kami munculkan dan kami summary-kan di dalam Excel ini. Nah, dari Excel ini di kolom A ini adalah menunjukkan subjek ataupun responden. Dapat kita lihat di sini menandakan bahwa responden kita adalah berjumlah 13 orang, dan Q1 sampai dengan Q5 ini menunjukkan total 5 buah pertanyaan yang kita ajukan kepada masing-masing responden kita. Dan di sini ada angka 1 sampai angka 3, yakni menunjukkan masing-masing jawaban. Jika kita lihat di sini adalah jawabannya ya, yang berwarna biru, tidak berwarna merah, dan mungkin berwarna orange. Jika dikonversikan ke dalam angka, yakni orange adalah angka 1, merah adalah angka 2, dan biru adalah angka 3. Dan ini masing-masing responden adalah menjawab adalah seperti ini. Dan misalkan kita ambil contoh ke dalam pertanyaan nomor 1, apakah metode pengajaran yang digunakan oleh dosen efektif dalam menyampaikan materi? Di sini kita dapat lihat 11 responden menjawab ya, lalu 1 responden menjawab tidak, dan 1 responden menjawab mungkin. Di tabel Excel kita dapat melihat di sini dalam pertanyaan nomor 1, kita lihat sebagai jawaban jawaban yang menjawab ya pada variabel warna biru adalah 11 orang, dan di sini kita lihat konversinya biru adalah nomor 3, dan di sini angka 3 kita lihat menandakan jumlah 11, ini sesuai dengan dalam diagram ini. Lalu warna merah dan warna orange yang masing-masing menunjukkan jawaban tidak dan mungkin, masing-masing di sini seperti di sel di row nomor 7 dan nomor 9, masing-masing responden menjawab 1 orang, masing-masing menjawab mungkin dan tidak. Jadi sudah sesuai dengan konversinya. Lalu jika kita melihat ke dalam analisa yang digunakan oleh dalam rumus alpha Cronbach. Jadi
Jika kita lihat bahwa rumus alpha Cronspach adalah, seperti ini jika dalam penelitian, jadi uji uji reliabilitas, yang dilakukan dengan menggunakan teknik, formula alpha Cronspach. Jadi, adalah pada dasarnya adalah untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 atau 0. Jadi misalnya angket atau soal bentuk uraian. Jadi jika kita melihat rumus, alpha Cronspach, yang kami tampilkan di layar ini, yang saya tampilkan di layar ini adalah, untuk menunjukkan, di dalam rumus ini jadi koefisien reliabilitas alfa. Lalu kita juga di dalam mencari atau, menggunakan rumus alfa, Cronspach ini, kita juga harus, tahu tahu, bahwa berapa jumlah item pertanyaannya. Lalu jika kita lihat, di sini rumusnya juga kita harus, tahu berapa jumlah varian butirnya dan varian totalnya. Maka dari itu, di dalam, menghitung, menggunakan rumus alpha Cronspach ini, kita juga, di dalam mengkonversikan variabelnya, kita juga, menghitung bagaimana variabel itu kita, konversikan sebelum kita hitung menggunakan rumus alpha Cronspach. Yakni ketika kita sudah tahu jawaban dari masing-masing responden itu, eee, masing-masing seperti apa, lalu kita hitung masing-masing, diformulakan dari masing-masing variabel yang sudah kita tentukan tadi, masing-masing, misalkan untuk yang menjawab ya, warna biru, lalu, menjawab tidak, warna merah, dan orange menjawab mungkin, lalu kita, eee, hitung dari masing-masing jawaban variabel tersebut, lalu masing-masing kita hitung berapa banyak, lalu di sini kita menghitung dari masing-masing tadi untuk mencari formula dengan rumus alpha Cronspach tadi, yakni dimulai dengan, berapa jumlah dari question ataupun pertanyaannya. Yakni di sini jika kita, buka berapa question-nya adalah tadi, kita mulai dari question 1 sampai question 5. Jadi di sini kita akan mendapatkan nilai 5. Lalu berapa jumlah, item dari, variance-nya, yakni dari total masing-masing question tadi, kita jumlahkan terlebih dahulu dari masing-masing question tadi, jumlah, variance dari masing-masing, pertanyaannya, kita mempunyai bottom line berapa, dan lalu kita total masing-masing tersebut, sehingga kita mendapatkan sum of, items variance-nya. Lalu kita juga, harus menghitung berapa total dari, variance dari total skornya, yakni kita harus mentotalkan dari keseluruhan total dari question 1 sampai dengan question 5, yakni dengan rumus, var, dan kita totalkan dari, question 1 sampai dengan question 5. Lalu untuk menghitung, dengan rumus alpha Cronspach, kita ikutin, sesuai dengan rumus, alpha Cronspach di sini, dan kita, tinggal mengikuti, nilai yang sudah kita dapatkan di atas tadi. Dan lalu kita dapat, munculkan, nilai dari, si, reliabilitas internal menggunakan rumus alpha Cronspach tadi. Sekian untuk mendapatkan, analisa menggunakan reliabilitas internal menggunakan Cronspach alpha, dari kuesioner ataupun, menggunakan tes, dengan, Excel. Terima kasih.